Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibu Haji Maimunah Mustafa selaku pengasuh pada pesantren Al-Mu'min Putri, yang terhormat Bapak Hanifuddin Hudum dan Ibu Khairatul Hidayati selaku pencetus metode gerakan aksi pasti literasi, kepada yang terhormat Ustadz Ahmad Ilhami selaku murid madrasah Jiniyah, kepada ayah ibu di rumah yang terus mendoakan saya, dan tak lupa kepada teman-teman kelas 6 yang berbahagia. Nama saya Hafsatul Nisa. Saya dari kelas 6 madrasah Jiniyah akan menjelaskan tentang halal haram terkait makanan. Di sini ada beberapa poin yang saya tulis. Yang pertama, ada makna global. Di sini saya akan menjelaskan Quran surat Al-Baqarah pada ayat 1 sampai ayat 4. Yang ayat pertama, di sini Allah memerintahkan kepada seluruh umat muslim untuk memenuhi hak antar sesama manusia atau haknya kepada Allah. Lalu pada ayat pertama Allah juga menjelaskan atau Allah juga menyebutkan kehalalan daging sapi, unta, dan kambing. Selanjutnya pada ayat kedua Allah menjelaskan bahwasanya kita tidak boleh berburu saat kita sedang melakukan ihram. Namun ketika kita sudah selesai tahallul, kita sudah diperbolehkan untuk berburu. Lalu pada ayat yang ketiga, di situ Allah menjelaskan ada 11 jenis makanan yang haram sebab cara memperolehnya, yakni misalnya dengan cara dicekik atau karena terpukul, jatuh, dan lain-lain. Lalu pada ayat keempat di situ Allah menjelaskan tentang Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang baik dan meninggalkan sesuatu yang buruk bagi kita. Selanjutnya ada poin asbabun nuzul. Di sini Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ada orang yang dahulu itu orang-orang musyrik, ia pergi ke Baitullah dengan membawa hadiyu atau hewan yang digunakan untuk berkorban. Itu terdapat pada Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 pada juz 5. Poin yang ketiga yaitu kandungan hukum. Di sini kandungan hukum saya menuliskan 4 kandungan hukum. Yang pertama, apa yang dimaksud akad-akad dalam ayat tersebut? Di sini para imam itu berbeda pendapat. Yang pertama, menurut Imam Al-Hasan, beliau mendefinisikan akad-akad di sini yaitu yang dimaksud adalah akad muamalah. Akad muamalah yaitu seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Berbeda dengan pendapatnya Ibnu Abbas dan Imam At-Tabari. Beliau memaknai akad-akad itu bukan sebagai bukan akad muamalah, melainkan akad syariah. Yaitu contohnya puasa, iktikaf, nazar, dan lain-lain. Sedangkan menurut Imam Al-Qurtubi, beliau memaksudkan akad-akad di sini yaitu adalah akad muamalah dan akad syariah. Jadi keduanya. Selanjutnya, poin kedua yaitu apa saja binatang ternak yang diharamkan. Di sini para imam pun juga berbeda pendapat. Secara terperinci ayat tadi itu menjelaskan tentang binatang ternak yang diharamkan yaitu seperti darah, bangkai, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, hewan yang tercekik, hewan yang terjatuh, dan lain-lain. Di sini
dari Imam Syafi'i dan Imam Hanafi bahwasanya jika ada hewan yang masih ada tanda-tanda hidup atau hewan itu sekarat, itu masih boleh disembelih dan tetap halal. Berbeda dengan pendapatnya Imam Maliki. Beliau mengatakan hewan yang mati tanpa disembelih itu hukumnya tidak halal atau diharamkan. Poin yang ketiga, menjelaskan tentang cara penyembelihan menurut syariat. Itu juga berbeda-beda menurut Imam Maliki. Cara penyembelihan menurut syariat itu menurut beliau yaitu syaratnya leher dan nadinya harus terputus. Jadi jika menyembelih kalau leher dan nadinya tidak terputus itu berhukum haram menurut Imam Maliki. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, penyembelihan itu yaitu dengan cara memotong kerongkongan pada hewan. Jadi tidak perlu memotong kedua urat pada leher. Kalau menurut Imam Hanafi, yaitu cukup dengan memotong kerongkongan serta salah satu urat leher. Jadi tidak perlu dua, apa cuma satu. Jadi memotong kerongkongan dan satu urat leher. Berbeda ya kalau Imam Maliki tadi, ia menjelaskan bahwa leher dan nadinya terputus. Kalau Imam Syafi'i tadi cukup dengan memotong kerongkongan. Kalau Imam Hanafi memotong kerongkongan dan salah satu urat. Adapun alat yang digunakan untuk memotong hewan atau menyembelih hewan itu ialah segala jenis sesuatu yang tajam. Kalau menurut Abu Hanifah sendiri membolehkan menyembelih binatang dengan tulang dan kuku apabila alat itu memang sangat dibutuhkan atau dalam keadaan mendesak. Misalnya tidak ditemukan pisau atau segala alat yang memang tajam, yang ada cuma kuku atau tulang, maka menurut Imam Hanifah itu diperbolehkan digunakan untuk menyembelih hewan. Yang terakhir saya akan menjelaskan hukum binatang yang diburu oleh binatang terlatih. Telah dijelaskan pada Quran surat Al-Maidah ayat 4 juz 5. Di situ dijelaskan beberapa syarat anjing yang terlatih ada 5. Yang pertama, anjing itu harus benar-benar terlatih. Syarat yang kedua, anjing itu tidak makan sedikit pun binatang yang ditangkap. Jadi anjing kan hewan pemburu. Nah, syaratnya anjing itu tidak boleh memakan sedikit pun daging hewan buruannya. Syarat yang ketiga, disembelih dengan membaca bismillah. Yang keempat, orang yang menyembelih yaitu harus orang yang muslim. Dan ada tambahan satu syarat lagi, yaitu harus berwarna hitam. Demikian tadi yang dapat saya jelaskan terkait halal haram terkait makanan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.